Halo sobat semuanya, kita ketemu lagi di konten yang berisikan tentang hobi dan edukasi. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada yang spesial malam ini, kita berkunjung ke tempat teman saya. Kenapa yang spesial? Karena di sini bisnis kita sama. Nah, di bidang yang sama. Yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Robi Pasda. Mungkin kalau orang Tasik sih udah gak asing lagi karena kalau sesama pemain di bidang yang sama, pemain konveksi pasti pada tahu lah. Ini sombong mang. Kudu sombong. Jadi awalnya PS Industri itu kan bermarkas di Kota Tasikmalaya. Udah dari tahun 2011 dan di Bandung itu kita baru setahun, ya kehitung pemain baru lah di Bandung. Jadi harus banyak belajar dari teman yang satu ini nih. Sering. Kita perkenalkan nih, ada Young Lake dari daerah Ketapang. Kang Herman Networking. Screen printing ya. Perkenalkan, nama saya Herman. Bisnis di bidang konveksi dan sablon sama brand saya dari Screen Printing Network Production. Nah, itu teman saya nih, pokoknya jago di bidang sablon ini di Bandung. Lah, Mang, daripada kita bertele-tele lama-lama, kalau kita bicarain masalah bisnis usaha mah udah biasa ya. Kita akan berbicara tentang masalah hal-hal yang anti mainstream di dunia kita lah, khususnya di dunia konveksi ya. Nah, Mang, kan di dunia konveksi itu biasanya kan ini buat sharing ke teman-teman aja ya. Jadi di dunia konveksi itu pasti menguras tenaga, pikiran, dan materi ini. Nah, yang saya akan tanyakan itu suka dan dukanya Mamang selama berkarir di bidang industri UMKM konveksi dan sablon ini, Mang, gimana, Mang? Ya, kita bahas lebih ke dukanya dulu ya. Nah, itu ini lebih seru nih pemirsa nih. Kalau sukanya mungkin banyak juga yang ngalamin. Nah, dukanya di saat kita membangun usaha dalam bidang konveksi dan sablon ya, Mang ya. Terutama apalagi ibaratnya manajemen kita yang belum rapi, SDM juga belum seperti yang di luaran sana yang gede-gede gitu kan, ya. Keterbatasan di tenaga kerja. Otomatis itu dengan secara otomatis kita akan full keluar banyak tenaga. Ya. Dari segi kita mulai ngurus pembelanjaan, ngurus orang kerja juga, apalagi ngurus karyawan tuh beda orang, beda watak. Nah, itu. Keduanya kita mikir deadline juga ya, Mang ya. Iya. Nah, di situ. Ya, dukanya tuh kita sering ngalamin duka di saat kerjaan benar-benar udah dikejar-kejar deadline tuh, Mang. Nah, di situ dukanya saya gitu. Apalagi dikasih pekerja gak masuk misalkan nih, Mang ya. Ya. Nah, nanti itu mah ngomongin masalah pekerja mah ada di episode yang kedua ya. Ya, ini masalah dukanya aja dulu. Nah, itu cukup segitu aja. Nah, lanjut, Mang. Mungkin ya bisa dibilang duka juga, namanya perjuangan kita ya, Mang ya. Apalagi kalau kita masih zaman pakai motor tuh kepanasan, hujan kehujanan. Kasarnya mah pergi pagi pulang petang teh benar-benar, Mang. Demi suatu nama baik kan, gitu di mata konsumen. Sejauh apapun kalau udah sifatnya itu urgent deadline, insya Allah saya kirim kemanapun. Kalau sifatnya udah urgent ya. Kalau pakai kargo udah gak bisa nih. Sedangkan barang itu harus nyampe. Misalkan jauh-jauh harus ke Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung cabut. Nyak gitu aja, Mang. Lupa ya, Mang ya. Kita udah nggak bisa bicara masalah margin lagi. Ya,
Yang kita jaga tuh nama baik antara saya berikut partner bisnisnya yang di luar sana, Ya. kan sama mereka juga ada konsumen. Ya. Itu salah satu bisa disebut duka lah ya. Kita sejauh apapun pergi aja. Pokoknya kita udah gak mikirin cuan ya Mang ya. Yang penting kredibilitas ya. Betul. Pokoknya sebat dulu aja sekarang malah sebat. Pokoknya Santuy. pokoknya santuy. Ya itu masalah Duka ya, suku duka dari Mamang Herman. Mungkin saya nambahin juga ya, mungkin hal-hal seperti Kang Mang Herman tuh samalah, pokoknya itu relatif kalau di dunia konveksi itu. Cuman ya ini buat pembelajaran aja buat teman-teman yang mau merintis di dunia konveksi. Ya mungkin ini sedikit yang diceritain yang duka-dukanya dulu lah gitu. Nah, Sukanya. Nah, kan tadi Mama ngobrolin masalah dukanya tuh ada ya dikejar-kejar deadline. Nah, dikejar-kejar deadline tuh sampai mati-matian ya Mangnya, sampai lupa anak sama istri. Sama kayak saya juga. Pokoknya gak tahu siang, gak tahu malam, yang penting gas pokoknya gitu. Kalau saya malahan Mang sering ya ketemu yang namanya deadline urgent. Mau itu jam 11 jam 12 malam di Husein udah nggak bisa, kita bangunin anak istri, taikin ke mobil, diikutin semuanya ya gitu. Pokoknya saya juga pernah ngalamin Mang. Jadi waktu itu emang deadline-nya urgent banget, mepet, terus udah rewel banget, konsumennya itu cutting bahan tuh sore mau menjelang maghrib, jadi terbenam matahari, beres barang lagi, terbit matahari deh. Pokoknya tuh Kuryam mata tuh udah gak karuhan lah. Yang penting selamat aja dulu ini deadline-nya gitu kayak gitu lah. Pokoknya itu mah hal-hal yang relatif lah bagi kita mah ya Mang ya. Dan terus tadi itu ya masalah deadline. Nah, kan di samping deadline kan pasti ada nih pasti aja dari 10 klien atau 10 konsumen pasti ada yang rewel, yang rese ya, yang nggak tahu proses dan alur produksi. Mintanya bagus kan. Jadi gimana nih Mang, kan cara mengatasi klien yang kayak gitu, cara mengatasi klien yang rewel kayak gitu Mang? Kalau saya pribadi sih lebih cenderung mengarahkan mereka. Jika mereka belum mengerti, alangkah baiknya kita jelaskan, bila perlu dari proses awal sampai akhir kita jelaskan. Apalagi udah mah rewel, harga makan ibaratnya Mang ya, minta misalkan harga sekian, minta di bahan A komben misalkan nggak masuk. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak berani main-main untuk masalah job atau mengasih budget minim dikasih bahan B gitu kan, bukan yang diminta A. Nah kalau saya lebih mengarahkan dulu terutama, kan saya udah tahu karakter ini orang, rewelnya minta ampun. Jangan sampai kita jadi nipu dia gitu kan. Nah, kita arahin dulu, nih masuknya ke bahan ini gitu kan, harga segini masuknya ke bahan ini lah. Udah sampai di situ, masalah desain pun gitu kan, mereka taunya pengen bagus, terus ngasihnya palanya kecil, nggak ada mentahan gitu kan. Nah dari situ juga kita harus bisa jelasin ke mereka, biar mereka pun tahu hasil produksi yang bagus tuh syaratnya apa aja deh gitu kan. Ya salah satunya kalau untuk tema sablon, desain itu harus nomor 1. Iya pasti. Karena kalau desainnya misalkan nyomot dari Google, apalagi resolusinya kecil, pengen hasil bagus. Nah kalau kita nggak ngasih arahan dulu ke mereka, masukan ke mereka, nanti kita yang babak belur. Nah ini ya. Oh hasilnya kayak gini, kan? Nah disitulah gunanya kita sharing, pendekatan ke konsumen. Kalau belum ngerti, kita kasih masukan. Kalau emang hasilnya pengen bagus, saya minta kalau ada file mentah, saya minta file mentahnya gitu. Kalau nggak ada, misalkan bisa kita bantu nih urus settingnya, kita bebanin lagi ada biaya setting seperti itu Mang. Jadi intinya mah sebelum deal produksi, kita mengedukasi dulu konsumen yang belum mengerti atau konsumen yang agak rewel kayak gitu ya Mang. Betul. Jadi jika konsumennya udah mengerti setelah diedukasi, nah disitulah lanjut naik produksi ya Mang ya.
Betul, karena dari situ kan mereka akan memahami alur produksi. Mang. Ya, yang ngarasakeun lah keur sudah namanya kumaha prosesna teh peurih sih tahu gitu. Peurih jauh. Peurih kan kene mana mang direwelan konsumen tawa diputuskeun ku kabogoh baheula gitu. Asal lebih ke konsumen. Ke konsumen ya boleh soalnya ya masalah nominalnya mang ya gitu ya, masalah dapur. Ada mang kita tuh wajar misalkan ada konsumen rewel atau komplain, kita sebagai pihak vendor wajar menerima itu mang. Tapi ada batasannya, gitu kan? Kita pun tahu batasan. Kalau emang yang mereka komplainin ibaratnya itu udah keterlaluan, maksudnya gini, mereka tuh kan masuk ke skala produksi rumahan. Kalau sablon ya manual, dalam arti kata ya. Tapi detailnya minta ampun. Nah kan di situ kan. Nah di situ juga kita harus kasih edukasi ke konsumen. Kalau emang arahan mereka pengen detailnya bagus, kualitasnya bagus, berarti mereka salah masuk, Mang. Ya. Dan kalau mereka masuk ke kelas pabrik pun ya otomatis ada nominal quantity yang dipinta oleh pihak pabrik gitu kan. Nggak mungkin bisa ngerjain selusin dua lusin itu kasarnya. Iya. Gitu. Jadi ya intinya itu, jadi selain konsumen dapat edukasi, nantinya juga outputnya juga konsumen pasti ngerti lah alur proses produksi. Nah, edukasi itu penting loh, Mang. Ya emang penting, karena penting banget. Di saat kita mempunyai konsumen yang taunya kualitas tapi nggak tahu alur kerja, gitu kan, atau jenis-jenis bahan, kita nggak ada atau tahu masalah bahan gitu ya, sok rudet ya Bang. Makanya mending kita edukasi, kita kasih masukan biar menjadi pelajaran buat dia juga nanti ke konsumennya bisa edukasi lagi gitu, Mang. Jangan sampai anggaplah dalam arti kata konsumen kita tuh bloker ya. Iya. Dia cuman bisanya cari order tapi nggak tahu jenis-jenis kain, itu yang paling bahaya, Mang. Ya, jangan sampai ibaratnya pas ketemu vendor yang nggak amanah juga nih, Mang. Pesannya komet misalkan nih, kalau di perkawasan ternyata dikasih bahan kardet atau TC kan. Kalau yang awam, konsumen kita awam, kita mau niat nipu bisa aja kan, kasih kardet, mereka nggak tahu. Tapi yang harus dijaga tuh, yang kita harus takutkan tuh, takutnya konsumen dia tahu barang. Makanya kalau saya pribadi nggak berani main-main. Kalau emang budget murah, mending arahin aja. Kalau nggak masuk di komet, arahin ke kardet. Nah ya itu betul banget, itu sangat penting ya buat teman-teman yang baru mulai merintis, terus yang pokoknya yang mau mulai merintis. Nah ini ilmu dari Kang Herman tuh sangat bermanfaat banget nih, gimana cara-cara mengatasi klien. Dan sedikit nambahin juga dari saya ya, mungkin kalau di saya ya emang pribadi saya yang kalau ngalamin yang rewel-rewel kayak gitu tuh biasanya tuh cenderung kaum hawa. Oh ya, pastilah ya. Itu ribetnya minta ampun. Ya. Aduh. Ya bukannya saya menyepelekan gender kan ya. Cuman kalau masalah ibu-ibu, wanita tuh kalau order tuh suka rewelnya minta ampun. Jadi ngiranya itu konveksi itu cuman ngerjainnya tuh yang bisa sedetail mungkin. Padahal kan nggak konveksi itu beda sama tailor. Jadi kalau udah ada ibu-ibu atau cewek-cewek yang order, aduh, udah kayak ditelepon kayak pacar, Mang. Betul. Tiap detik, tiap menit, aduh. Lebih dari dokter. Nah ya benar gitu, Mang. Dokter mas minum obat sehari 3 kali. Ya sehari 3 kali. Ini bisa 5 sampai 10 kali ya. Dan itu awalnya sih saya juga kalau nemu konsumen ibu-ibu atau ibu-ibu tuh biasanya suka siun lah, Mang. Misalnya takut awal-awalnya teman ya lambat laun karena keseringan atau gimana, sering ngadapin kayak gitu ya, under mindset kayak gitu. Ya sekarang mah lama kelamaan udah kuat dibacok sekarang mah. jadi maksudnya ya udahlah, udah kebal, wajar sih maksudnya. Emang wajar, sebenarnya wajar karena emang konsumen butuh detail dan butuh kejelasan, dan kita harus melayani sebijak mungkin. Nah itu tugasnya kita. Jadi intinya buat teman-teman semua, jadi
kalian jangan takut menghadapi konsumen kayak gimana pun. Jadi hadapi aja gitu, bawa santuy gitu. Oh, santuy. Bawa santuy. Kok toh namanya juga manusia, semuanya juga pasti akan ngerti lah kalau udah diedukasi. Ada penjelasan edukasi. Gitu. Serewel-rewelnya, sekeras-kerasnya konsumen, yang namanya manusia pasti luluh kalau udah dijelasin kayak gitu. Jadi biasanya sih yang rewel-rewel kayak gitu, apalagi kalau nemu vendornya yang slow respon, Mang. Nah itu penting banget nih. Masalah komunikasi itu penting banget. Ya Mang, itu ini cerita sedikit ya, pengalaman. Semua pasti pemain-pemain konveksi ngalamin lah kayak gitu. Betul. Matiin HP pernah ya Mang ya? Pernah nggak? Kalau matiin HP untuk saya pribadi belum pernah sih. Nah pokoknya itu hal-hal yang riskan nih, masalah komunikasi. Masalahnya gini ya Mang, saya pernah ngalamin, maksudnya takutnya tuh gini kan, misalkan konsumen tuh nanyain barang tuh udah beres apa belum nih, padahal tinggal jawab kalau udah beres ya beres, tinggal jawab, tapi kalau belum tinggal beres ya tinggal bilang belum. Nah itu gampang kan, tapi ada hal yang mandek dalam hati itu. Takutnya kan kalau misalkan konsumen nanyain beres atau belum, misalkan dibilangin beres, mintain difotoin, mintain gimana. Nah emang itu agak ribet, cuman ya nggak apa-apa, namanya juga konsumen. Terus kalau dibilangin belum, pasti lebih repot. Nanyainnya lebih detail kayak gitu. Nah, kan hal-hal seperti itu ya wajar sih menurut saya. Cuman awal-awalnya kaget gitu. Kalau untuk pengalaman saya emang ya di arah ke sana, saya belum pernah sih sampai harus matiin handphone gitu ya Mang ya. Karena pola pikir saya gini Mang. Di saat misalkan kita ada masalah, itu bukan salah satu solusi. Bukan solusi tepat, bukan itu. Solusi. Jadi kalau saya kenapa nggak pernah matiin handphone, misalkan pas ada masalah pun ada customer nanya, ya kita jawab sejujurnya. Sesibuknya saya, meskipun sambil nyetir, saya bisa chat. Paling kita pakai voice note, kan. Kalau emang mereka pengen tahu kondisi barangnya sampai mana, ya sabar Bu, paling gitu kan, atau Pak ditunggu saya lagi di jalan, kalau udah sampai konveksi saya fotokan gitu. Jadi konsumen tuh butuh komunikasi Nah sebetulnya. iya itu keterbukaan dalam proses gitu ya. Jangan bilang udah A ternyata belum diapa-apain gitu kan. Jadi jika ada underestimate tuh jadi emang bisa komunikasi sih sebenarnya. Intinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau diteror konsumen ya jangan takut, hadapi aja gitu. Apalagi untuk kawan-kawan nih ya. Jangan jadi pecundang lah gitu ya. Jangan jadi pecundang. Apalagi yang baru merintis awal karir di dunia konveksi, baik itu pun sablon. Saran saya, dikala nanti kalian menemukan titik permasalahan, misalkan dalam deadline atau segala hal, jangan pernah matiin handphone. Apalagi menghindar gitu. Sepahit apapun masalah itu, nanti pasti ada solusinya. Iya. Karena konsumen kita juga manusia loh. Itu. Yang ini kita menghadapi jujur apa adanya, itu kuncinya. Ya, jadi itu udah tadi penjelasan dari Mang Herman, dari mulai duka merintis karir di dunia konveksi, dan cara menghadapi klien-klien yang rewel atau rese. Bukan rewel sih sebenarnya, emang pingin detail, karena rewel tuh bahasanya kasar banget emang. Terus nah yang pertanyaan terakhir nih sebelum closing. Iya Mang. Tadi kan berbicara masalah deadline nih. Kan dikejar-kejar deadline tuh udah kayak dikejar-kejar anjing dulu. Iya. Buset deh, aduh. Udah gak tenang tidur, gak tenang apa. Kalau saya sih Mang, ciri-cirinya gini. Kalau udah dikejar-kejar deadline tuh ciri-ciri saya, rokok tuh udah habis 2 bungkus, agak kerasa ada. Kereta api aja ya. Pokoknya tuh habis nyambung, padahal itu pikiran udah kalut kemana-mana. Nah, jadi nih gimana nih Mang solusinya jika terjadi problem, misalkan lagi dikejar-kejar deadline nih, gimana nih solusinya untuk biar semuanya teratasi? Nah, untuk mengatasi hal deadline, apalagi misalkan karena nggak kurang-kurang ya Kang ya, order yang dibilang order sangkuriang. Nah itu ya,
Bandung Bondowoso. Nah, gitu. Dalam kuantiti sekian banyak, waktu yang mepet. Kita mau tolak, sayang juga udah konsumen langganan ya. Itu bisa dibilang order deadline kan ya, sang kurier. Kalau untuk saya pribadi, cara mengatasi itu Kang. Satu, saya ambil itu order supaya konsumen kita pun gak lari ke yang lain Kang. Tapi gimana caranya nih ngatasinya gitu kan. Sedangkan kalau bicara di produksi kita sendiri, udah bisa dibilang overload gitu kan. Iya. Cara ngatasinya ya disinilah kita gunanya memperluas jaringan network di bidang konveksi atau sablon, relasi gitu kan, sesama misalkan seperti saya dengan Aka kan, karena kita gak nutup kemungkinan lah kan ya, di saat kita kebanjiran order saya butuh Akang, mungkin di saat akan kebanyakan order juga akan butuh saya kan, nah kayak gitulah. Nah disitulah asas pemanfaatan, membuka pintu rezeki. nah gitu. Jadi kalau saya nggak dibilang kayak Akang tuh kompetitor saya enggak gitu kan? Iya enggak, sahabat lah kita sama temenan. Ya, karena suatu saat saya akan butuh Akang. Iya. Gitu. Nah cara ngatasinya gitu Kang. Nah sebelum proyek tersebut saya garap, terlebih dahulu saya kontak dulu rekan-rekan. Iya. Bisa bantu nggak? Saya ada proyek ini jumlah sekian, gitu kan? Nah dan dari situ setelah mereka siap membantu kita, order pun kita ambil. Kita nggak cukup sampai di situ, tetap kita harus pantau karena pertanggungjawaban ada di tangan kita kan. Benar. Kebanyakan banyak juga di luaran sana yang siap-siap nyatanya waktunya nggak beres. Nah gitu kan. kayak itulah. Nah disinilah kita harus pintar-pintar juga cari rekan profesi yang sama-sama ngejaga tanggung jawabnya, kualitasnya, intinya kepercayaan lebih mahal dari segalanya kan. Chemistry lah itu nama, dapat chemistry lah gitu. Meskipun jauh, meskipun tempatnya jauh atau gimana, kalau udah dapat chemistry mah ya gimana kita lagi cari pasangan lah gitulah, harus ada chemistry dulu. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir nih, mungkin ada pesan dan pesan buat teman-teman pemirsa di sana dari Kang Herman. Kalau pesan untuk kawan-kawan yang baru mulai nih ya di bidang konveksi atau baik pun sablon, intinya kita tetap semangat mengais rezeki. Terutama pesan dari saya, jaga kepercayaan dari konsumen. Karena kepercayaan itu lebih mahal dari segalanya. Nah itu sangat penting. Ya, intinya dari pembahasan tadi, kalau dibilang bertaruh nyawa sih bertaruh nyawa ya. Kalau masalah di produksian tuh kan, apa sih yang disebut bertaruh nyawa tuh? Yang pertama yaitu kita menjaga kredibilitas, terus kita menjaga ya kualitas juga, terus yang paling krusial itu di masalah deadline. Nah ini masalah deadline tuh yang disebut bertaruh dengan nyawa tuh ini antara nyawa dan finansial itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua kalau misalkan lagi terdesak sama deadline, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab. Terus jangan, yang penting kesehatan tuh dijaga. Jangan terlalu dibikin ribet lah, misalkan itu bawa santai aja. Nanti kalian juga kalau misalkan lupa makan atau lupa tidur, nah nanti akan kesusahan juga nanti kalau udah sakit atau gimana. Atau mungkin lagi ngirim barang, terus dikejar-kejar deadline, terus konsumen pada rewel di WA. Nah itu pikiran harus fokus. Nanti takutnya amit-amit ya Mang, takutnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan tuh. Nah itu yang disebut karena gini kalau di bawah rungsing bahasa Sunda marudatnya, yang ada kita nggak akan nemu solusi. Nah itu ya akan nemu solusi. Jadi intinya yang disebut bertaruh nyawa tuh itu. Jadi itu ya. jadi buat teman-teman, dari pembahasan ini jangan dilihat dari segi manisnya saja, jadi kita harus juga jangan dipikirkan cuan. Nah, jadi itu cuan mah bonus. Yang penting mah
sistem alur produksinya dulu gitu. Yang penting tanggung jawabnya dulu. Nah, dari Intinya untuk bagi para teman-teman yang pemula ya, yang baru merintis, di saat kalian udah mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha, Nah, itu pengusaha meskipun konveksi masih itu. kecil lah dibilang ya. Berarti kalian juga harus siap dengan ruginya. Karena usaha tuh nggak sekedar untung. nggak sekedar hanya cuan gitu kan. Kalau anak-anak sekarang cuan, Cuan, ya. kalau bahasa saya dulu mah oteng. Kolot berarti ya. harus siap menghadapi ruginya. Makanya di sini kita harus tanamkan disiplin masalah waktu, tanggung jawabnya itu. Balik lagi kalau kitanya nggak ditanamkan rasa tanggung jawab, mungkin yang namanya deadline akan lost terus, Mas. Karena kita ibaratnya nggak benar-benar nggak fokus dalam menangani pekerjaan tersebut. Gitu. Kalau yang kitanya ada tanggung jawab, kita udah tahu. Oh, project A deadline-nya tanggal sekian. Jadi planningnya kan udah jelas. Jadi ya intinya yang utama itu sebelum membuka usaha apapun, tidak hanya di dunia konveksi, Betul. bukan hanya modal, tapi yang paling penting tuh mental. Mental. Siapkan dulu mental. Ya takutnya kalau misalkan mental belum kuat disentak ke konsumen kan like seber gitu kan. Nggak kurang-kurang kan Mang ya sekarang banyak ya Grisha jadi pekerja ya. Cari aman itu mah. Mereka milih jadi pengusaha gitu kan. Ya berharap ada jalan lebih baik gitu ya. Dikarenakan mereka belum nyiapin mentalnya dulu. Paling jalannya ibaratnya lamanya setahun tuh Mbak. Apalagi menghadapi ya itu tadi masalah yang kita bahas dari awal gitu kan. Mengalami kerugian. Jadi ya intinya itulah pokoknya pembahasan dari tadi itu buat teman-teman pesannya itu ya siapin dulu mental gitu. Karena itu yang paling penting dan mungkin di akhir ini dicukupkan sekian ya Mang ya. Punten ya udah ngeganggu waktunya karena emang ini silaturahmi. Silaturahmi yang penting enjoy lah gitu lah.